Abdurrahman bin Auf itu juga meninggal, kemudian hidup lagi 1 bulan setelah itu meninggal lagi. Tapi saya tidak mau keponakan saya seperti itu kan. Saya ingin, apalagi dia kan masih gadis kan. Jadi saya tidak mau ini menekankan bahwa dia mati. Nanti kalau dia dapat jodoh dikatakan dapat jodoh dengan mayat hidup kan. Saya tidak mau seperti itu kan. Saya tidak mau hal itu. Cuma itulah yang saya tekankan, bahwa di sini ada suatu perjalanan spiritual, perjalanan roh yang itu menjadi iktibar bagi kita. Beda dengan perjalanan Nabi Muhammad ini ya. Perjalanan Nabi Muhammad kan jasad dan roh ya. Ini perjalanan roh yang bisa menjadi iktibar. Sebenarnya masih banyak hal yang yang perjalanan dia, tapi ada suatu keterbatasan ya. Karena hal-hal yang pernah sempat dia ceritakan dengan saya itu masih banyak yang belum terungkap. Di antaranya yang pernah diungkapkan dengan saya, dia dibawa oleh seorang malaikat, tidak tahu di mana tempatnya. Yang jelas di situ paling banyak orang kena siksa. Bahkan sekarang itu ada yang menjerit, kata dia, minta cepat kiamat lantaran tak kuat menerima siksaan itu. Itu yang pernah waktu di mahkota dia menceritakan dengan saya. Sekarang ada yang menjerit, bahkan yang paling banyak yang disiksa itu perempuan katanya. Ibaratnya 10 jari ini yang bahagia cuma segini, cuma separuh jari ini, selebihnya itu menderita semua. Nah ini kan suatu renungan bagi kita, iktibar mungkin hal ini untuk disampaikan. Mungkin secara aslinya ini dia kurang sistematis menyampaikan, ya kan? Tetapi paling tidak ini bisa menjadi renungan untuk kita bersama kan. Kemudian dia bilang, juga pagi tadi dia bilang, sekarang malaikat itu yang membawa dia masih mendampingi dia. Suruh menyampaikan, tadi malam juga mimpi suruh sampaikan. Waktu pas sarapan pagi dia bilang, sampaikan. Mungkin ini ada maksud atau misi dan dari perjalanan roh tadi. Iktibar kepada, apalagi sekarang iktibar wanita ya, terinya banyak hal-hal kemaksiatan yang terjadi. Iya, kemungkinan itulah ada pesan tersendiri yang perlu untuk kita renungkan gitu ya. Makanya saya tekankan lagi, jangan kematian dia yang ditonjolkan, tapi perjalanan roh dia itu. Mungkin kematian hanya menurut pandangan kita sebagai manusia, menurut Allah belum mati. Tapi di sini ada perjalanan roh yang bisa menjadi renungan untuk kita kan. Sebenarnya masih banyak hal yang terlalu sulit untuk saya ungkapkan karena pengalaman rohnya begitu panjang. Saya kira mungkin waktu koma 2 hari 2 malam itu perjalanan rohnya itu yang tidak sadar kan. Aslina ada lagi cerita yang sedikit lagi kepada pemirsa tentang hal ini, perjalanan lagi nggak ada kira-kira? Pesan-pesan. Iya, pesan-pesan lagi. Iya. Baiklah pemirsa yang saya cintai dan saya hormati, saya memang menghadapi dengan maut ya, jadi saya tahu sakitnya mati, dan saya tahu saya udah berjalan jauh perjalanan saya. Jadi sebelum kiamat kita menjalani kematian, perbanyakkanlah amal mumpung hari mau puasa ini kan baik. Kalau bisa masjid, musola berisi Bu, Pak, supaya kenapa? Supaya tidak kosong, dibarengilah dengan ngaji. Mana tahu kita jumpa malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah Pak. Mana tahu. Jadi pesan saya, tingkatkan amal, tingkatkan iman. Amal ini walaupun menurut kita sudah banyak, tetapi di hadapan Allah kita belum tahu. Walaupun kita ada 3 kali Pak, Bu, haji, zakat, dan yang lain-lainnya, tapi mumpung dikasih kesempatan kita masih bernapas, perbanyakkanlah amal, iman, imtak.
Baiklah pemirsa, langsung aja topik persoalan pada pertanyaan kita tentang mengenai perjalanan Aslina. Silakan langsung aja apa yang dirasakan perjalanan. Silakan Aslina. Baiklah. Saya merasa sakitnya mati. Mati ini sakit, saya rasakan seperti kulit sapi itu hidup-hidup dikupas. Ibaratnya kayak gitulah sakit mati. Saya contohkan, mati itu sakit. Ibaratnya dua belah kaki saya tak saya bius, saya suruh orang potong, tentu sakit ya. Tiba-tiba saya ambil minyak lampu, saya suruh siram, lalu saya kasih korek api, saya bakar. Belum sakitnya mati lagi. Tiba-tiba ruh saya nih berjalan dan dipimpin, dalam keadaan dipimpin oleh dua orang malaikat. Siapakah malaikat itu? Malaikat itu dua orang dan rupanya sama. Dia mengucap salam sama saya. Assalamualaikum, Aslina bin almarhumah Hasan Basri. Hasan Basri ayah saya, Aslina nama saya. Sini katanya. Dia mengeluarkan tangan kanan, dua belah malaikat itu mengeluarkan tangan kanan, lalu memimpin saya, membawa saya ke dalam alam barzah. Tiba-tiba saya memanggil malaikat dua orang nih, dan saya memang teringat ingin bertemu dengan ayah. Tiba-tiba saya memanggil malaikat dua orang nih, wahai ayah, dengan perasaan lemah lembut saya memanggilnya. Wahai ayah, bisakah kau membawakanku ketemu sama ayahku ayah? Aku rindu betul samanya ayah. Aku sudah lama tidak ketemu samanya ayah. Bisakah kau membawa aku ketemu sama ayahku sebentar saja ayah? Dengan perasaan belai kasih, belai rintihan, suara lemah lembut meminta tolong sama malaikat ini. Tiba-tiba dengan keadaan tak berjalan, tiba-tiba ayah saya muncul. Gimana rupanya? Rupanya waktu dia masih hidup, umurnya 55 tahun, waktu dia masih hidup, rambutnya berubah, mukanya agak usur. Tapi setelah saya melihat ayah saya ini, Bu, Pak, muda, berumur 17 sampai 20 tahun, sehingga saya tidak mengenalinya. Siapakah yang mengenalinya? Dua orang kiri kanan saya. Dengan saya mengucap assalamualaikum, wahai ayah, saya bilang sama ayah saya, waalaikumsalam. Tiba-tiba ayah saya nangis. Dia melihat saya. Kenapa kau di sini nak? Dia bilang, kenapa kau di sini nak? Janjiku pada Allah sudah sampai, wahai ayah. Tiba-tiba ayah saya menangis lagi dan menyuruh saya pulang. Nak, pulanglah kau ke rumah nak. Kasihan kau melihat adik-adikmu dan ibumu di rumah, dan di rumah tidak ada orang. Saya langsung menjawab, wahai ayah, tidak boleh kita melawan kehendak Allah. Nanti kita dilaknat oleh Allah. Apa saya bilang waktu itu sama ayah? Ayah, dalam Al-Quran itu betul, sunnah Nabi, hadis Nabi itu betul, ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul.